Oke, untuk membuat hadap kanan, hadap kirinya, pertama di sini kita tambahkan boolean ya. Bool hadap kanan. Oke. Nah, karena kita di awal-awal di sini memang menghadap ke kanan, berarti saya tuliskan di start metodenya di sini hadap kanan equals to true. Begitu. Dan setelah itu di sini waktu kita pencet D ya, kan memang kita bergerak ke kanan, berarti menghadap ke kanan. Berarti hadap kanan equals to true. Sementara itu kalau kita pencet A, berarti hadap kanan equals to false. Dia tidak menghadap kanan, berarti hadap kiri kan, begitu. Setelah itu kita harus mengakses dari ini local scale-nya yang ini ya, X, Y, Z. Tapi kita akan memainkan value yang X-nya. Jadi di sini pertama kita membuat vector 3 the scale sama dengan transform dot local scale. Oke, jadi begitu. Nah, di sini kita akan mengubah value dari X-nya. X di sini local scale di X agar dia berubah menjadi negatif 1 atau 1, begitu teman-teman. Dengan cara kita pastikan dulu di sini if hadap kanan sama dengan true, karena di sini ukurannya saya tidak diubah ya scale-nya yang ini. Jadi the scale dot X sama dengan 1, begitu. Sementara kalau dia tidak menghadap kanan atau false, berarti the scale-nya di sini, the scale dot X berarti 1. Nah, setelah itu kita kita ubah local scale-nya menjadi the scale ini ya. Jadi di sini transform dot local scale sama dengan the scale. Seperti ini. Saya harap bisa mengerti ya, karena memang ini simpelnya memang agak ruwet begitu. Oke, kita langsung coba. Karena di sini booleannya tidak saya public, mungkin saya public aja ya, biar ketemu. Nah, di sini ada hadap kanan. Oke. Pertama, dia harusnya akan tercentak ya. Pertama, hadap kanan. Nah, memang betul dia hadap kanan, hadap kiri. Nah, kalau kita pencet A atau bergerak ke kiri, hadap kanannya tidak tercentang ya, teman-teman. Nah, begitu. Hadap kanan, hadap kiri. Lihat lagi di sininya scale-nya. Kalau dia hadap kanan, kalau dia hadap kiri. Nah, begitu. Kita save dulu. Dan mungkin selanjutnya kita akan membuat
nyawa dari playernya ya, nyawa dari player, dan mungkin obstacle pertama dari project ini, obstacle atau apa, rintangan pertama dari player. Oke. Mungkin obstacle-nya kita pakai apa nah, batu, atau kita pakai spike, atau apa ya, segitiga aja lah. Create di sini, to the object sprite, saya buat triangle. Oke, sini triangle. Oke, saya ubah ukurannya. Kalian bisa pakai ini ya, begitu. Di sini kalian bisa lihat dia ngubah skillnya yang Y begini. Dan saya akan buat collider buat jebakan ini, fisik 2D, bisa box collider, atau kalian bisa pilih yang lain seperti polygon collider misalnya, seperti ini. Nah, kalau polygon ya jadi seperti ini ya, sesuai bentuknya. Oke. Di sini saya akan apa? Kasih nama duri. Duri. Enter. Dan saya akan kasih tag yang namanya spike. Save. Setelah itu saya kasih tagnya ke spike. Nah, di sini teman-teman, agar dia bisa berinteraksi ya, agar apa namanya, playernya dia ada apa ya, interaksi antara keduanya gitu ya. Jadi lebih baik kita tambahkan nyawa dulu ke playernya begitu. Oke. Oh, mungkin sebelum itu kalian bisa apa namanya, ubah anunya ya. Di sini di rigid bodinya kita harus freeze Y-nya. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau saya ke atas. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dia bakalan berubah rotasinya begitu. Kan kita nggak mau kayak gini ya. Jadi di sini kalian freeze Y di playernya, kalian freeze constraint position yang Y. Kok position ya? Rotation. Rotation yang ini, yang Z ini ya. Kalau position berarti dia nggak bisa gerak nanti. Oke, kita coba. Nah, begitu. Jadi dia nggak bakalan berubah, tetap gitu. Di save dulu. Nah, kita bakalan nambah nyawa ke player dengan cara sini saya taruh atas ya. Kalau nyawa kita tuliskan public int integer ya, nyawa. Sini saya pakai bahasa Indonesia saja. Oke. Dan di sini karena kita sudah punya method collision, di sini kita tambahkan lagi jika collision.gameObject.tag sama dengan spike
Kalau kita bersentuhan dengan objek yang mempunyai text spike, maka nyawa dikurangi sama dengan misalnya 10 lah gitu. Kita save dan kita kembali. Nah, di sini bakal ada slot buat nyawanya. Kita kasih 100. Save. Kita coba play dan kita sentuhkan dia sama ini jebakannya atau spike. Kita lihat dulu nyawa di sini. Kita sentuh jadi 90. Sentuh lagi 80, 70. Nah, begitu logikanya, teman-teman. Nah, mungkin di sini lebih baik kita pakai mulai pakai UI ya untuk mengindikasikan nyawanya daripada kita lihat di sini, karena memang penting ya kalau ini ya ada di UI. Jadi pertama yang harus dilakukan kalian buat UI-nya yaitu dengan cara klik kanan UI. Di sini kalian teks ini teks Max Pro. Nah, kalau keluar seperti ini, TMP importer kalian import. Tunggu sebentar ya. Nah, setelah itu di sini setelah importnya selesai, kalian silang dialognya. Nah, di sini akan muncul nih teks. Kita lihat di sini teksnya. Nah, begitu. Nah, kenapa di sini besar? Kenapa di sini kecil? Nah, di sini teman-teman. Di sini kanvas tuh berbeda ya sama kameranya yang ini. Jadi, kanvas punya kayak areanya sendiri begitu. Nah, kita masukkan ke sini. Kita susun dan kita kasih sini nyawa title. Nah, di sini di inspektor di nyawa title, di sini kita kasih nyawa T2. Nah, begitu. Kita kecilkan saja ya, terlalu besar. Setelah itu, di sampingnya adalah value dari nyawanya. Kita buat UI lagi, teks. Nah, di sampingnya ini. Di sini value dari nyawanya, yaitu kita nolkan dulu lah. Setelah itu kita kasih seperti ini. Kita susun yang rapi seperti ini. Nah, kita akan ngubah yang ini ya ke value dari nyawa si player dengan cara kalian buat script baru, klik kanan di dalam sini ya, folder script, create mono behavior script. Di sini saya kasih nama player UI. Oke, kita buka player UI.
Di sini kenapa buka baru sih? Saya langsung buka aja di sini ya. Barengan dong sama ini. Reload. Oke, sudah ada di sini. Di sini pertama karena kita sudah mengimport tadi tempe esensial itu yang dialog barusan, kita harus menggunakannya dengan cara using tmpro gitu. Setelah itu di sini saya buat apa namanya slot untuk nyawanya dengan cara public tag mesh pro UI nyawa teks gitu. Dan saya akan mengakses mengaksesnya ke script player ini ya. Kita mengakses nyawa yang ini. Gimana caranya? Dengan cara kita buat public player PL. Kita inisialisasikan ini script player ini di dalam script player UI. Dan pertama di sini kita akan bilang pl dot nyawa text sama dengan pl dot nyawa dot to string begitu. Jadi ini nyawa teks isinya adalah yang ini pl dot nyawa, artinya yang ini. Kita akses pl atau player dan kita ngakses yang ininya nyawanya, dan kita jadikan teks begitu. Oke, kita lihat ke sini dulu ke kanvasnya, dan kita drag and drop script barunya. Di sini kita akan ada slot nyawa teks ya. Ini diisi yang ini. Yang ini loh, yang 0 ini. Dan yang ini, yang player ini kita kasih game object yang ada script playernya, yaitu yang ini player. Kita coba ya, play. Nah, begitu. Di sini 100, tapi karena di sini kita buatnya sempit, jadi nolnya ada di bawah. Kita perbesar, dia bakalan seperti itu. Oke. Kita lebarin lah. Tuh. Oke. Sudah bisa. Dan kalau kita ke ranjau ini atau spike, dia gak bakalan terupdate ya. Jadi walaupun kita menginjak ranjau ini atau duri ini, walaupun di sini di nyawanya
90. Di teksnya di sini tetap bakalan 100 karena kita cuma ngambil di startnya aja begitu teman-teman. Nah, untuk itu kalian bisa lakukan sebaliknya. Kalian bisa apa? Mengeksekusi perintah ini dari player dari sini dengan cara sini seperti tadi, player UI PUI begitu aja ya. Kita jadikan public player UI PUI. Dan di sini di player UI kita buat metode baru yaitu public void update nyawa UI seperti ini. Dan yang ini kita copy, kita paste ke sini. Setelah itu, karena kita sudah bisa mengakses yang ini player UI dengan cara seperti ini. Nah, waktu kalian menginjak spike-nya atau jebakannya, kalian bisa ngupdate-nya dengan cara PUI dot update nyawa UI begitu. Nah, selesai. Oke, kita balik ke Unity-nya. Kita cari player. Nah, di sini bakalan ada slot player UI. Nah, player UI ini ada di kanvas ya, scriptnya tadi di sini. Jadi kalian drag and drop kanvasnya ke yang ini. Nah, coba kita lihat lagi. Kita coba. Nah, seperti itu dia bakalan update juga. Nah, di sini nyawanya kita lihat. Nah, begitu. Nah, oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan mungkin membuat playernya bisa mengeluarkan kunai, mungkin seperti itu, melempar kunai.